Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mary Corina. Saya sebagai kuasa hukum dari terdakwa Ayam dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang mulia. Kami selaku kuasa hukum terdakwa Ayam dengan ini menyampaikan uraian resmi terkait posisi hukum klien kami dalam perkara ini. Penyampaian ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang layak sebagaimana dijamin dalam pasal 50-56 KUHP, serta sejalan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tidak bersalah. Yang pertama, kedudukan dan riwayat hubungan terdakwa dengan korban. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, terdakwa dan korban merupakan teman dekat yang selama ini menjalin hubungan tanpa pernah menunjukkan adanya konflik serius. Keduanya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Bumi pada program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, serta sering terlihat beraktivitas bersama oleh tetangga, kos maupun rekan-rekan seangkatan. Bahwa kesaksian para tetangga kos juga menegaskan bahwa hubungan terdakwa dan korban terlihat harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, percekcokan, ataupun indikasi kebencian yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan. Kondisi hubungan yang baik tersebut menjadi dasar bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah konflik yang berkembang secara alamiah, melainkan suatu situasi yang dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat pribadi dan tekanan psikologis yang intens pada diri terdakwa. Yang kedua, kondisi psikologis dan tekanan ekonomi yang dialami terdakwa. Bahwa dari hasil penyelidikan dan keterangan resmi kepolisian, diketahui bahwa terdakwa sedang berada dalam kondisi tertekan secara ekonomi. Di antaranya, terkait tunggakan biaya kos serta kewajiban pembayaran pinjaman daring atau pinjol yang terus menumpuk. Tekanan ekonomi tersebut berdampak pada kondisi mental dan psikologis terdakwa. Sebagaimana juga terlihat bahwa dari perubahan perilaku dan penurunan kestabilan emosionalnya sebelum peristiwa terjadi. Bahwa keadaan ini tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun majelis hakim. Mengingat faktor psikologis yang tertekan dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam berpikir jernih dan mengambil keputusan secara rasional. Aspek ini menjadi bagian penting yang termasuk dalam kategori keadaan yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP dan doktrin hukum pidana mengenai diminished capacity. Ketiga, penilaian terhadap dugaan perencanaan dan motif. Bahwa meskipun jaksa penuntut hukum menguraikan mengenai dugaan adanya unsur perencanaan terkait penyimpanan pisau lipat serta dugaan inspirasi dari tontonan film, namun hal tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya niat yang terstruktur dan direncanakan dengan matang. Bahwa terdakwa sebagaimana tercatat menyimpan pisau lipat tersebut di dalam jok sepeda motor untuk keperluan pribadi, bukan secara khusus untuk digunakan terhadap korban. Fakta bahwa terdakwa dan korban pada hari kejadian masih terlibat dalam percakapan biasa di dalam kamar kos semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tindakan yang terencana sebagaimana unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bahwa perbuatan yang terjadi lebih mengarah pada tindakan spontan yang dipicu oleh tekanan emosional yang memuncak, sehingga harus dinilai dalam kerangka pasal 338 KUHP atau bahkan pasal alternatif lainnya yang lebih tepat dengan memperhatikan kondisi kejiwaan terdakwa. Keempat, penilaian atas barang-barang milik korban. Bahwa benar terdapat barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel yang kemudian diambil oleh terdakwa. Namun perlu ditegaskan bahwa tindakan ini dilakukan setelah terjadinya peristiwa, dalam kondisi terdakwa berada dalam keadaan panik dan tidak stabil.
Dengan demikian, pernyataan unsur pencurian tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai motif awal terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan harus dipisahkan secara objektif, tidak dicampur adukan, serta dinilai berdasarkan hubungan sebab akibat hukum yang jelas. Kelima, tidak kesesuaian antara fakta persidangan dan dugaan motif polisional. Bahwa penyampaian kepolisian mengenai dugaan inspirasi dari film Narcos pada platform Netflix hanyalah pernyataan awal penyelidikan dan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pembuktian di persidangan. Fakta hukum harus didasarkan oleh alat bukti yang sah. Menurut pasal 184 KUHP, bukan sekadar asumsi atau interpretasi subjektif. Bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan akibat pengaruh tontonan tersebut, sehingga hal tersebut sangat lemah untuk dijadikan dasar argumentasi motif oleh penuntut umum. Keenam, berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku kuasa hukum terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menilai secara objektif dan proporsional seluruh pembuktian serta fakta persidangan, mempertimbangkan secara mendalam kondisi kejiwaan, tekanan ekonomi, dan faktor-faktor meringankan lainnya yang dialami terdakwa sebelum dan sesudah kejadian. Menyimpangi tuntutan yang tidak sejalan dengan asas keadilan. Apabila penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur-unsur dakwaan secara sah dan meyakinkan. Menjatuhkan putusan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan prinsip non-diskriminatif, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan pidana yang jujur, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.